Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Bu Petri akan membahas untuk materi larutan penyangga atau buffer. Ingat ya, bukan baper, itu bawa perasaan. Kalau ini buffer, larutan penyangga. Di sini diawali dengan definisi dari larutan penyangga yang menyatakan bahwa larutan yang dapat mempertahankan harga pH terhadap pengaruh penambahan sedikit asam atau basa ataupun pengenceran dengan air ya. Jadi larutan penyangga itu ditambah sedikit asam, pH-nya nggak berubah. Ditambah sedikit basa, pH-nya tetap. Diberi air juga tidak berubah, diencerkan. Contohnya darah manusia ya. Ini ada larutan penyangga asam. Contohnya campuran dari asam lemah dengan basa konjugasinya. Jadi kalau kita punya asam dengan basa itu akan menghasilkan garam kalau direaksikan. Di sini larutan asamnya, asam lemahnya CH3COH. Basa konjugasinya ambil 1 atom H, maka akan menjadi CH3COO- gitu. Sebentar ya. Oke, baik Bu Petri lanjutkan. Untuk larutan penyangga asam itu akan terdiri dari asam lemah dengan basa konjugasinya. Di sini asam lemahnya diambil CH3COH. Untuk mengetahui apa basa konjugasi dari suatu senyawa asam, ambil 1 atom H, hilangkan, maka akan menjadi basa konjugasi. Kalau ditanya asam konjugasi dari CH3COO-, jawabannya CH3COH. Kalau ditanya basa konjugasi, ambil atom H. Kalau mau ditanya asam konjugasi, tambah atom H. Jadi kuncinya asam konjugasi tambahkan dengan H+. Basa konjugasi kurangkan H+. Itu kuncinya ya. Ini kan teori asam basa Arrhenius gitu. Mana tadi? Jadinya seperti ini. Berikutnya, jadi untuk membahas larutan penyangga ini hanya 2 komponen yang kita pelajari. Yang pertama itu adalah, kita lihat larutan penyangga asam terdiri dari asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasi. Lari lagi dia. Yang pertama larutan penyangga asam, yang kedua larutan penyangga basah. Oke, lanjut. Larutan penyangga basah di sini gua ambil artinya basa lemahnya. Di sini contohnya NH3. Asam konjugasi atau garamnya nanti ambil dari basa ditambahkan H+ kan kunci untuk mendapatkan asam konjugasi. Kalau diambil H+ menjadi basa konjugasi. Jadi asam konjugasinya adalah NH4+ gitu. Jadi kalau ditanya asam konjugasinya apa, tambahkan H+. Ditanya basa konjugasinya apa, kurangkan H+. Itu prinsipnya. H+ ini donor proton, donor akseptor kan dari Bronsted-Lowry, teori Bronsted-Lowry itu ya. Berikutnya komponen dari larutan penyangga itu apa saja? Kalau ada CH3 dengan CH3COO-Na, ini kan ada artinya sudah ada ini asam lemah, yang ini garamnya. Nah, garamnya itu terbentuk dari asam lemah dengan basa konjugasinya gitu, yang sudah membentuk garam. Jadi bisa asam lemah dengan garamnya, bisa juga basa lemah dengan garamnya. Ini lihat yang ini larutan penyangga. Contohnya CH3COH itu asam lemah. Jadi kita akan mencari basa konjugasinya CH3COO- pasangannya. Jadi aplikasi dari
teori Bronsted-Lowry ini masuk ke larutan penyangga. Nah, komponen dari larutan penyangga itu apa saja? Kita lihat, kalau yang basa lemah, dia akan bertemu dengan garamnya NH3 dengan NH4+. Menangkap Cl, garamnya jadi NH4Cl. Lihat di sini. Ada asam lemah NH3, ada basa. Kalau ada basa lemah, ada asam konjugasinya. Asam konjugasinya NH4+ ini. Oke, dilanjut ya. Di sini hanya ada 2 jenis yang kita pelajari dalam komponen larutan penyangga, yaitu asam lemah dengan basa konjugasinya. Berarti kurangkan satu hal, yakni hanya hilang. Satu hilang H. Yang ini H3 jadi H2. PO4- ya. Terus komponen pembentuk dari larutan penyangga yang basa lemah dengan asam konjugasinya ini kan NH3, contohnya NH4+ tadi. NH4+ ini bisa membentuk NH4Cl, NH4Br, NH4F, NH4 2 kali SO4. Jadi hati-hati yang dihitung NH4+-nya. Jadi kalau NH4 2 kali SO4, ada 2 NH4-nya, maka di sini harus dikali 2 nanti. Karena kan kita acuannya dari asam dengan basa konjugasi ini kan. Kebanyakan reaksi-reaksi biokimia dalam tubuh makhluk hidup hanya dapat berlangsung pada pH tertentu. Contohnya, cairan inilah yang menyebabkan bahwa cairan tubuh itu harus merupakan larutan penyangga yang senantiasa konstan ketika metabolisme berlangsung. Dalam keadaan normal, pH dari manusia, dari cairan tubuh atau darah kita ini, manusia itu berada pada rentang 7,35 sampai 7,45. Itu masih masuk dalam satu ini ya, larutan penyangga ya. Di sini walaupun sejumlah besar ion H+ selalu ada sebagai hasil metabolisme dari zat, tetapi keadaan setimbang harus selalu dipertimbangkan dengan jalan membuang kelebihan asam tersebut. Kita coba lihat nih, kalau darah, jika pH darah menurun dari standar ini kurang dari 7,35, berarti kita berada dalam kondisi yang menyebabkan asidosis. Tekanan darah kita akan rendah, berpengaruh terhadap meningkat. Sedangkan jika pH darahnya meningkat akan mengalami alkalosis. Keadaan asidosis seperti sakit jantung, sakit ginjal, sakit gula, diare itu akan berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita ya. Sedangkan alkalosis yang lebih tinggi pH-nya itu akan memicu terjadinya muntah yang hebat, hiperventilasi, kondisi bernapas itu terlalu cepat karena pH kita terlalu tinggi. Terus mudah histeris. Kalau kita histeris, panik, itu pH darahnya berarti kan terlalu tinggi. Tapi hati-hati kalau pH darah sudah di bawah 7 itu atau lebih dari 7,8 itu kan sudah enggak setimbang. Artinya bisa menyebabkan kematian. Pada kondisi itu sangat berbahaya. Untuk menjaga pH darah agar stabil, maka dalam darah itu terdapat yang namanya larutan penyangga ini. Nah, penyangga hemoglobin itu ada oksigen, merupakan zat utama yang diperlukan oleh sel tubuh yang digunakan untuk bernapas. Kita bernapas itu menghirup O2, melepaskan CO2. O2 yang dihirup kita oleh manusia itu digunakan untuk pembakaran bahan makanan yang kita makan loh dalam tubuh. Tetapi saat kondisi tertentu terjadi polusi udara, saat darah harus mengikat oksigen, dia malah mengikat yang lain. Ada CO diikat. Makanya kita kalau sudah mengikat berbahaya seperti karbon monoksida si pembakaran itu jadi lemes, pusing. Kalau ibu itu sering pingsan. Sini ya. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin di darah itu sangat sensitif. Maka dengan seperti ini HHB ini hemoglobin kan akan menjadi H+, HB-. Nih kalau hanya 2, 1 H+, lepas tinggal HB O2-. Kita
kita lihat lagi, ada penyangga setelah darah tadi, kedua berikutnya karbonat. Ini berperan untuk mengontrol pH dalam darah. H2CO3 ini asam karbonat, kalau dia hanya lepas satu jadi HCO3-, lepas lagi hanya jadi bisa bolak-balik. Ini sebenarnya ini kan reaksi ke kanan, yang ini letakkan di kiri, yang kiri jadi kanan, maka jadilah yang ini. Kondisinya dibolak-balik saja ya. Perbandingan molaritas HCO3- terhadap H2CO3 yang diperlukan untuk mempertahankan pH darah adalah 20:1. Ini teori ya, tapi perlu kita pahami bahwa HCO3- itu relatif jauh lebih banyak karena hasil metabolisme diterima darah banyak bersifat asam, mayoritas darah manusia ya. Penyangga fosfat ada H2PO4 dari asam fosfat H3PO4. Di sini penyangga yang ditemui dalam dan sedikit di dalam atau sedikit di luar sel bagian dalam sel ya. Ada lagi penyangga fosfat terdapat di air liur. Supaya gigi dapat larut juga dimasukkan pada larutan asam yang kuat. Ini email gigi itu bisa rusak jika kuman masuk ke dalam gigi. Air ludah dapat mempertahankan dengan kondisi pH. Ini pH pada air liur kita 6,8. Yang berguna untuk menetralisir asam yang terbentuk dari fermentasi sisa makanan. Ada aplikasi berikutnya, larutan penyangga bidang kesehatan ya. Ini kalau pada obat suntik bisa diterapkan. Zat aditif, ada obat tetes mata untuk iritasi. Itu hari ini untuk penerapan penyangga. Oke, tadi Ibu Petri mengawali dengan penerapan. Sekarang masuk ke dalam perhitungan ya nak. Yang namanya perhitungan dari larutan penyangga ini, kita akan melihat yang namanya rumus apa yang digunakan untuk menentukan pH pada larutan penyangga. Tadi kita belajar larutan penyangga ada dua jenis, ada penyangga asam, ada penyangga basa. Kok ini jadi hijau ya, karena Bu Petri mundur ya harusnya. Ininya apa? Dari warnanya, tunggu sebentar. Maaf, kondisinya hujan lebat jadi Ibu Petri perkeras saja suaranya. Untuk menghitung pH dari larutan penyangga, pertama cari konsentrasi H+ dengan cara, karena dia asamnya yang lemah, maka H+ ini menggunakan Ka. Ibu buat rumusnya ini, konsentrasi H+ Ka kali A per G, ini ya cara menghafalnya. Kemudian pH kan sama dengan min log dari konsentrasi H+ ini. Sementara pada basa, larutan penyangga basa kan yang dicari OH-, tapi yang lemah basanya, maka rumusnya OH- sama dengan Kb kali B per G ini. Setelah dapat OH-, carilah POH, min log dari OH-, baru pH itu sama dengan 14 dikurang POH. Pahami dulu rumusnya ya. Ini prinsip tadi sudah Ibu jelaskan. Larutan penyangga asam dan penyangga basa, dia akan menjaga kondisi tubuh kita. Penyangga ini bisa dibuat dari penyangga asam, dari penyangga basa. Ini metode dalam larutan penyangga basa, ada cara-cara yang bisa digunakan. Oke, kita sekarang coba lihat soal ini. Soal eksklusif pertama, bagaimana cara mengaplikasikan tip dan triksnya? Di sini ada soal, disediakan 1 liter dari larutan CH3COH atau kita sebut cuka makan 1 molar dan 10 gram kristal CH3COONA-nya dengan bahan-bahan yang tersebut di laboran membuat larutan penyangga. Ini ada bahan-bahannya, CH3COH-nya 1
1 molar, volume yang disediakan 1 liter. Itu dari bahan yang ada ini, yang pertama dimasukkan larutan cuka makannya ke dalam beker gelas 2000 molar. Tapi ada kata kunci, laboran harus membuat larutan dengan pH 5. Supaya pH-nya 5, berapa sih yang dibutuhkan CH3CONA-nya? Nah, jadi kan kita harus memahami konteks soal dulu. Kedua, melihat dari CH3CONA untuk masuk di sini berapa? Oh, dari 3 yang ini. Kemudian mengaduk hingga membentuk kristal larutan. Setelah pH larutan yang terbentuk tidak sesuai diharapkan, tahapan apa yang seharusnya dilakukan? Oh gitu. Apakah menimbang setelah diukur ternyata pH sebanyak? Apakah dibutuhkan, oh ini CH3CONA-nya berapa gram, berapa volume dari cuka makannya? Untuk menjawab ini kita pahami dulu kalau pH itu sama dengan min log dari konsentrasi H+. Kemudian pH-nya 5, maka min log dari H+ nya berapa? Kan Ibu ajari cara cepatnya. Konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min pH. pH-nya 5, jadi langsung dapat 10 pangkat min 5. Selesai kan H+ nya? 10 pangkat min 5 ini kita substitusikan dengan rumus penyangga asam, Ka kali A per G, asam per garamnya atau konjugasinya gitu. Maka masukkan 10 pangkat min 5, yang ini rumusnya. Ka-nya di soal tadi 10 pangkat min 5. Dicari berapa perbandingannya supaya terbentuk. Maka perbandingan asam dengan garamnya antara CH3COOH harus sama dengan perbandingan CH3COONA. Gitu. Nah, setelah dianalisa, semua rumus kita gunakan. Yang ini rumus molaritas, gram per mr 1000 per V, ini kan 1 molar. Terus yang ini dapat volumenya dari garam itu harus 100 ml, gitu kan. Terus penyangga itu kalau CH3COOH artinya gramnya 8,2 gram, karena gram per mr kali 1000 per V nya ini harus sama dengan 1. Nah, dicocokkanlah mana yang tepat dari pilihan itu. Maka jawabannya harusnya dibutuhkan cuka makan sebanyak 100 ml. Jadi ini lumayan kan soal yang berpikir kritis banget. Bisa nggak ini diputar? Nggak bisa ya kalau di HP. Di laptop ini kalau agak susah. Tutorial dalam menjawab soal ini. Ada penerapan tadi sudah Ibu jelaskan. Bu Petri masuk sedikit ke hidrolisis garam dulu ya. Baru nanti setelah ini baru asam basa. Jadi langsung Bu Petri gabung nih ya antara larutan penyangga, hidrolisis garam, dan titrasi asam basa. Sabar ya. Oke, lihat pada kesetimbangan ion dalam larutan garam. Kalau asam ditambah basa akan membentuk garam dan air. Nah, untuk memahami garamnya itu asam atau basa atau akan netral, karena hanya ada 3 sifat di dunia ini. Kalau tidak asam bersifat basa, maka dia akan netral. 3 sifat itu saja nih pahami. Nah, kalau asam, karena asam itu ada 2 jenis, ada asam kuat, ada asam lemah. Basa pun begitu, ada basa kuat, ada basa lemah. Maka yang kuat ketemu kuat, dia akan menjadi netral, pH-nya 7. Contoh KCl, ini pH-nya 7 nih. Karena kuat ketemu kuat jadi hukum rimba tuh, nah. Dia tidak terhidrolisis di air. Karena
Na ketemu air gitu kan, Na plus, nggak akan membentuk senyawa, jadi tidak terhidrolisis. Sementara kalau yang lemah dia bertemu air, dia akan membentuk garam, itu akan terhidrolisis. Jadi yang mampu bereaksi dengan air itu hanya yang lemah. Tapi yang lemah itulah yang menjadi penyangga, ibaratnya penyokong kehidupan. Sudah kita bahas tadi, seperti mempertahankan pH darah tadi kan. Itu harus ada komponen yang lemah. Di sini kalau basanya kuat, asamnya lemah, yang menang ya yang kuat, jadi sifatnya basa. Ini nih contohnya nih. C3COK. Yang lemah yang terhidrolisis, yang K-nya tidak terhidrolisis. Maka ini reaksi hidrolisisnya parsial. Ini rumus dari mencari pH-nya. Konsentrasi OH- dulu, baru KW per Ka kali Mg. Mg itu molaritas garam. Nah, sudah dapat OH-, cari pOH. Min log konsentrasi OH-. Baru terakhir pH. 14 dikurang pOH. Gitu ya. Berikutnya, ini kalau garamnya dari asam kuat, basanya lemah, yang kuat menang, dia akan menjadi garam asam. Ini contohnya. Ini reaksi hidrolisisnya parsial. Yang kuat tidak bereaksi dengan air, hanya yang lemah saja yang bereaksi. Karena basah, dia menjadi pH di bawah 7. Ini rumus dari H plusnya. Mencari pH, KW per KB kali log kali Mg ya. Di sini pH min log dari konsentrasi H plus. Tapi kalau lemah dengan lemah, ini garam tidak cencu. Lihat dulu nilai Ka dan Kb. Masuk ke rumus konsentrasi H plus sama dengan KW kali Ka per Kb. Yang kuat yang menang. Kalau nilainya sama, dia netral. Ka lebih besar, A-nya jadi sifat asam. Basa lebih besar, jadi sifat basa. Ini contohnya reaksinya. Dilambatin aja ya. Kalau penjelasan Bu Petri kecepatan, kamu skip dulu, pahami baru ya. Ini ada contoh soal. Ada deretan garam nih, semuanya ini garam. Ini reaksi hidrolisisnya. Pertanyaan kamu harus pasangkan. Garam terhidrolisis yang tepat yang mana dari kiri dan kanan. Itu kan butuh pemahaman tinggi. Dulu masih ada ujian nasional, sekarang sudah tidak ada. Nah, diajari tips dan triknya itu kalau yang tidak terhidrolisis itu yang dari komponen kuat. Yang terhidrolisis adalah yang komponen lemah. HCOOK. HCOO lemah, K-nya kuat, maka K-nya tidak terhidrolisis, hanya HCOO saja yang terhidrolisis. Jadi garamnya bersifat basa karena basanya yang kuat. Kalau yang ini BaNO3, NO2 2 kali. Ba diambil dari basanya kuat, NO2 nya diambil dari asam lemah. Yang menang yang kuat, sifatnya ya basa, lebih dari 7. Ini rumus untuk hidrolisisnya, reaksinya. Hidro, air, lisis, reaksi dengan air ya. Ini dipahami pelan-pelan. Kalau bingung, komentar pada menit keberapa di baris yang mana yang bingung ya. Nah, ini kan ada NH4Br terionisasi jadi NH4 plus Br min. Yang Br itu dari asam kuat, tidak terhidrolisis. NH4 nya saja yang terhidrolisis menjadi NH4OH. Kayak ini, sama-sama lemah, airnya semua terhidrolisis, bereaksi dengan air. Nah, soal-soal analogi seperti ini kan harus dipahami. Jadi kan untuk memecahkan suatu jawaban gitu bukan hanya menghafal
bukan hanya menghitung. Kimia berbeda dengan matematika, di sini letaknya. Kalau matematika masuk ke rumus selesai, kalau kimia masih ada konsep-konsep lain yang harus dipahami, pengecualiannya. Makanya pembahasannya ini melihat dari materi kimia itu sendiri, gitu kan, nggak bisa diputar ya. Kalau penerapannya bisa dilihat lah, garam-garam ini banyak sekali digunakan untuk sabun, untuk tawas gitu. Kalau tadi Bu Petri sudah ke penyangga. Oke, Bu Petri lanjut untuk materi titrasi asam basa. Di sini asam itu kalau bertemu basa akan menjadi garam. Nah, komponen ada indikator yang kalau ketemu di asam dia tetap bening, tapi di basa dia akan berwarna pink. Itulah yang namanya phenolphthalein, disingkat PP, indikator PP. PP-nya bukan Petri Priyatni gitu, tapi phenolphthalein ya. Lihat dulu penerapan dari titrasi asam basa ini. Contohnya pada reaksi penetralan, asam ketemu basa kan jadi netral gitu. Titrasi adalah metode untuk menentukan kadar konsentrasi. Di sini larutan yang akan ditentukan ini nak, ada sih di channel YouTube Bu Petri itu titrasi asam basa, banyak sekali percobaannya. Yang di bawah ini Erlenmeyer, yang panjang ini namanya buret ya, ini udah dijelasin semua. Ini batang statif ya, alat setnya ini. Cara melakukan praktikumnya harus tetes demi tetes, perlahan, diputar-putar, digoyang gitu. Ini kan butuh ketelitian tinggi, makanya ini ya cara melakukan titrasinya. Titik di mana larutan berubah menjadi warna pink itu yang menjadi titik ekivalen. Titik akhir titrasi, keadaan saat titrasi dihentikan. Di sini kita akan memahami yang namanya stoikiometri atau perhitungan titrasi asam basa. Lihat dengan rumus, volume asam dikali normalitas asam akan sama dengan volume basa dikali normalitas basa. Jadi seperti kita belajar mencari mol, yang di ruas kiri disamakan dengan yang di ruas kanan. Volume kali V volume, M molaritas, gitu kan, N itu molnya. Asam akan sama dengan basa, itu baru mencapai titik ekivalen. Nah, pelajari untuk kurva yang seperti ini nak, lihat. Ada banyak pola. Untuk A, kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat. Yang B, kurva titrasi basa kuat dengan asam kuat. Ini kan arahnya naik ke atas tuh polanya. Yang ini naik turun ke bawah. Lihat polanya ya. Yang ini ke atas cenderung. Kenapa ke atas? Karena basa kuat. pH-nya di atas 7. Sementara ini yang kuat asamnya, makanya dia akan kurang dari 7. Yang kuat itu yang memberi pengaruh. Jadi kalau asamnya yang kuat, dia pH-nya akan kurang dari 7. Basanya yang kuat, pH-nya akan di atas 7. Itu selalu yang kita pahami ya. Terus kita lihat tipe-tipe soal seperti ini kan, soal pemahaman nih yang harus dipahami. Jadi pahami detail soal ini. Ini tipe-tipe soal AKM. Jadi kita harus rajin baca, harus rajin memahami sehingga bisa menjawab soal gitu kan. Menentukan jawaban gitu, bagaimana terjadi perubahan warna, bagaimana pH-nya bisa berubah gitu ya. Nah, ini kan contoh soal lagi, misalnya bagaimana penentuan konsentrasi suatu asam kuat dapat dilakukan dengan titrasi menggunakan basa kuat. Jika lihat poin pentingnya, 30 ml dari H2SO4 0,1 molar bertemu dengan NaOH 0,1 molar. Jadi ini yang ditanya, MB-nya, molaritas basa. Nah, ini kata Ibu, bagaimana cara menjawab iramanya itu. Ini yang menggunakan indikator phenolphthalein. Ibu agak pelankan saja supaya kalian baca sendiri, habis suara Ibu. Oke.
Demikianlah untuk sesi penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.